Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Frin Mariana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut berita utama hari ini. Warga Bandung gempar jelang Natal, teror benda mencurigakan ditemukan di depan sebuah gereja. Semburan lumpur bergolak di Kabupaten Cirebon meluas. Petani gagal panen karena padi rusak terkena semburan. Pengunjung selundupkan obat keras ke lapas dengan disembunyikan di celana dalam. Fenomena lumpur bergolak di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon terus meluas. Semburan yang disertai bau menyengat dan memedihkan mata tersebut sudah bertahun-tahun terjadi dan tak pernah tertangani dengan baik. Semburan lumpur bergolak terus terjadi di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Fenomena yang sudah terjadi bertahun-tahun ini kembali ramai dan viral di media sosial karena titik pergolakan terus melebar. Meski tidak mengandung zat mudah terbakar, namun semburan lumpur ini disertai dengan bau menyengat hingga memedihkan mata. Jika dari jarak dekat, aromanya membuat sesak pernafasan. Terlebih saat musim hujan seperti ini, aroma dari kawah kian menyebar. Pemerintah Desa Cipanas sudah berulang kali meminta bantuan kepada Pemkab Cirebon maupun Pemprov Jabar. Namun hingga kini upayanya tak kunjung mendapat perhatian. Bahkan hingga area kawah atau sumur melebar, Pemdes pun hanya bisa pasrah. Ini tuh sebetulnya kalau ada airnya aja. Kalau ada ini kan apa kubangan ya. Nah kubangan itu kalau ada airnya mah pasti kayak ini, kayak air mendidih. Tapi kalau misalkan airnya kemarau ya, kalau misalkan kemarau itu cuman angin yang keluar. Kayaknya 2 meter bisa pernah 2 meter ya. Kayaknya kalau airnya banyak lebih banyak. Kalau kondisi kawahnya tambah lebar, Pak? Tambah lebar. Ya itu dampaknya tadi yang elektronik ya, masyarakat elektronik, terus pembikinan sumur, Pak. Air. Nah, airnya itu agak bau, kayak bau ini nih. Sumur yang dikenal dengan kawah Cipanas ini pada zaman dahulu digunakan untuk sterilisasi batu kapur. Namun sejak pabrik menutup produksi, kawah dibiarkan terbuka hingga mengganggu aktivitas warga. Pemdes pun berharap Pemprov mau memberikan perhatian agar warganya tidak terus dihantui aroma menyengat dari kawah tersebut. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Semburan lumpur di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon berdampak pada sektor pertanian. Sebagian area persawahan padi yang berada di dekat area semburan hasilnya tidak maksimal bahkan cenderung anjlok karena tercemar. Petani minta agar semburan ditutup. Tanaman padi di sekitar semburan lumpur di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon ikut terdampak. Bulir padi hasil panen harusnya berwarna kuning cerah, berubah cenderung gelap dan rusak. Para petani mengaku hasil panen tidak maksimal sejak semburan lumpur ini muncul karena sangat berdekatan dengan sawah. Biasanya petani memanen 7 hingga 800 kg padi untuk seperempat hektar lahan. Kini hanya setengahnya, 3 hingga 400 kg. Semburan mengeluarkan gas dan belerang sehingga mencemari tanaman padi. Kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun karena semburan tak kunjung ditutup. Kondisi makin parah karena semburan mengeluarkan bau menyengat. Para petani mengeluh karena baik pemerintah desa, kabupaten hingga pemerintah provinsi terkesan tutup mata. Petani hanya minta agar pemerintah menyediakan wadah agar gas semburan tidak menyebar ke area persawahan. Ini sih pemerintahan setempat, pemerintahan kabupaten, provinsi ditinjau lah ini kira-kira dampaknya tidak menyebar ke masyarakat. Ini bertahun-tahun selalu begini hasilnya, Pak? Iya begini. Jadi ini memang udah dampak alam sih. Petani meminta seluruh lapisan pemerintah dari daerah, provinsi hingga pusat turun tangan memikirkan semburan agar tidak terus berdampak luas. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.
Warga Kota Bandung digegerkan dengan temuan benda mencurigakan yang diduga bom di depan pintu masuk gereja GKPS. Polisi langsung mensterilkan lokasi dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Suasana di sekitar ruko ITC Baranang Siang Kosambi, Kota Bandung mendadak tegang setelah ditemukan benda mencurigakan di depan pintu masuk gereja GKPS Jumat siang. Benda berbentuk kotak itu diduga sebagai bom. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mensterilkan area dan memasang garis polisi. Warga dan pengunjung ruko diminta menjauh dari lokasi demi keamanan. Temuan ini pertama kali dilaporkan oleh pengurus gereja kepada pengelola ruko sekitar pukul 8 pagi. Adanya kabel yang menjuntai membuat petugas tak berani menyentuh benda tersebut. Saat benda ditemukan, kondisi di sekitar gereja dalam keadaan sepi dan tidak ada aktivitas ibadah maupun kegiatan lain. Kira-kira jam 8:30, laporan dari pengurus bel ini, Pak Haji Agus, tadi laporan ke saya, katanya udah nelpon 2 kali atau ke laporan ke pos, berhubung saya belum datang. Jadi pas saya datang, Pak Haji datang lagi. Jadi pas laporan Pak Haji, pas ini ada yang mencurigakan, kotak kayak bom. Langsung saya ke TKP dan dilihat, saya langsung difotoin, saya laporin ke Binmas, Binmas Pak Peri yang di Polsek Sumur Bandung. Terus udah laporan, saya telepon langsung Pak Peri datang ke TKP. Kalau bentuknya kayak gimana sih Pak? Kayak kotak. Ada kabel-kabelnya Pak? Ada kabel-kabel. Jadi saya nggak bisa megang. Nggak berani gitu? Nggak berani. Hingga saat ini polisi masih terus melakukan pendalaman serta langkah pengamanan gereja. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Polisi memastikan benda mencurigakan yang ditemukan di depan gereja GKPS di kawasan ITC Kosambi, Kota Bandung, bukan bom melainkan berisi batang kayu. Meski demikian, polisi tetap mengusut pelaku yang meletakkan benda tersebut karena terdapat coretan tanda silang pada bangunan gereja. Dengan menggunakan robot penjinak bom, tim Gegana Polda Jawa Barat mengevakuasi benda mencurigakan yang ditemukan di depan gereja GKPS di kawasan ITC Kosambi, Kota Bandung, Jumat siang. Penemuan benda mencurigakan ini sempat membuat warga panik karena curiga bom. Kecurigaan menguat lantaran ditemukan coretan tanah silang pada bangunan gereja. Namun dari hasil pemeriksaan dipastikan benda tersebut bukan bom. Meski demikian, Polda Jawa Barat tetap mengusut pelaku yang meletakkan benda tersebut untuk mengungkap motif. Setelah dilakukan kegiatan oleh dari Brimob, ternyata isinya adalah batang kayu. Jadi bukan barang yang membahayakan. Tapi nanti lebih jelasnya bisa dijelaskan oleh dari Brimob mungkin. Cukup ya, itu aja. Jadi intinya tapi tetap setelah ini langsung kami ambil alih karena itu bukan barang yang membahayakan atau diduga bahan peledak, sehingga kami akan langsungkan dengan laksanakan olah TKP, akan mencari tahu siapa yang menaruh barang tersebut. Kami sedang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan reserse, olah TKP, pemeriksaan saksi agar kami mengetahui siapa yang menaruh barang tersebut di. Buntut penemuan benda tersebut, polisi akan meningkatkan pengamanan di gereja-gereja dan pusat keramaian agar jemaat bisa menunaikan ibadah Natal dengan tenang dan khusyuk. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.